Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamamul usul wa maqbul wa taysir li kulli umur dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa iladina wa syaikina annallaha yunawwir qulubana wa qawalibana wal huda wa tuqa wal afaf wal ghina wal mu'tala bil islam bila mihnatin wal imtihan wa annallaha yaj'al hadzal ijtima' hadzal jaras maimunan mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa anallahu yuhibbu sabaha surat barakaya sahib hadzal kitab Rasulullah Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani wa jami'il masyayikhina aina makan al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayidina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها يومنا هذا إلى يوم اللهم وسلم على سيدنا محمد صاحب سرنا بها الله ومعلمنا وطلبتنا وطلبتنا من يومنا هذا إلى Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ibada wal istifada wal hasa ala tamasuki fi kitabillah wa sunnati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tilalata ala al-khairi ibtigha'a mahdadihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan
fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qaiman bila zawal ya muqtilan bila misal walakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin wa fiha. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawadil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadirul ihsan tamtan alaina bis ihsan ihsan al-qadir. Ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mari kita buka halaman 35. Kita akan memasuki tema tentang wajibnya zakat. Zakat itu berbahasa Arab. Zakat itu berasal dari kalimat yang berbahasa Arab. Yang arti daripada zakat adalah membersihkan. Yang dimaksud dengan membersihkan di sini, membersihkan harta, membersihkan perolehan rezeki yang diberi oleh Allah melalui perniagaan, perdagangan, dan sejenis yang menjadi profesi kita masing-masing. Hukum zakat itu wajib fardhu ain, wajib secara individu bila ada kemampuan. Jadi siapapun yang sudah mampu berzakat, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Zakat dikeluarkan guna membersihkan harta perniagaan kita. Karena di dalam harta perniagaan yang kita kelola itu ada bagian-bagian orang lain yang oleh Allah dititipkan kepada kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Itu kata Al-Quran.
Qul min amwalihim, wahai Muhammad, ambil dari harta mereka. Qul min amwalihim shadaqatan, sebagai bentuk pemberian, yang dimana fungsi daripada pemberian itu tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan mereka, mensucikan mereka, dan membersihkan mereka. Harta yang kita kelola itu ada milik orang lain yang sengaja oleh Allah dititipkan kepada kita. Siapa yang dimaksud dengan orang lain di sini? Tidak lain adalah samaniyatu asnafil, 8 golongan yang disebut dengan mustahikun, orang-orang yang layak menerima zakat. Salah satu daripada 8 golongan itu adalah fakir dan miskin. Jadi harta yang kita kelola, harta yang kita bisniskan, harta yang kita peroleh, itu ketika sudah sampai pada nisabnya, ketika sampai pada haulnya, wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Tidak semua memang yang dikeluarkan. Bukan berarti kita punya uang 50 juta, kemudian 25 jutanya kita berikan kepada orang. Tidak. Yang kita keluarkan cuma sedikit. Ada yang kita keluarkan 2,5% dari harta yang kita miliki itu. Ada yang dikeluarkan 50%. Ada yang kita keluarkan 5%, bukan 5%. Ada yang 10%. Tidak ada yang separuh. Jadi bentuknya sedikit. Satu contoh demikian. Kita wajib zakat punya uang 58 juta contoh. 58 juta. Wajib zakat. Zakatnya berapa? Ini sekedar contoh dulu. Belum hitung-hitungan pasti. Zakat dari 1 jutanya itu cuma diambil 25.000. Jadi kalau kita punya uang 50 juta, yang wajib dikeluarkan itu 50 juta, ambil 25.000 kali 50. Cuma segitu. Sedikit. Bukan 50 juta diambil separuh, tinggal 25 juta. Tapi fungsinya luar biasa sekali. Untuk apa? Untuk membersihkan harta. Yang harta tadi kemasukan harta subhat, harta yang bisa jadi haram, di dalamnya dikeluarkan kotoran-kotorannya itu. Yang kotoran itulah yang diberikan kepada fakir miskin, dan itulah yang disebut dengan zakat. Nah, di sini kita akan mempelajari secara singkat, karena ini kitab kecil, karena ini kitab yang paling ringkas dari semua kitab-kitab yang membahas tentang masalah zakat. Kita akan diberitahu zakat-zakat yang harus dikeluarkan dari berbagai profesi yang kita jalani. Itu sebabnya mari kita baca. Ya, kita baca dulu, saya baca dulu, ya, kemudian nanti kalian menunggu apa-apa untuk mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa tajibuz zakatu fil ibili wal baqari wal ghanami wat tamri waz zabibi waz zuru'i al muqtatati halatal ikhtiyari
wadh-dhahabi wal fiddati wal ma'dani war rikazi minhuma wa amwalit tijarati wal fitrati. Sudah sampai di situ, titik dulu atau garis red gitu. Ya, di garis, terus kemudian kita lihat di terjemahnya. Karena kalau nggak dipotong-potong seperti itu nanti berat untuk memahaminya. Tidak mudah kita memahami. Makanya nanti kita akan punya buku Sulamut Taufik versi terbaru. Nanti. Ya enggak seribet yang ditulis di sini, nanti ada. Ini lagi dalam proses pentasihihan. Nanti kalau sudah selesai itu jauh lebih mudah untuk dipahami, jauh lebih mudah untuk dibaca, dan jauh lebih mudah untuk diterangkan kepada yang memerlukannya. Tapi sementara waktu menggunakan terjemah yang ada dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah unta, sapi, kambing, kurma, anggur, tanaman makanan pokok. Pada saat ikhtiar, emas, perak, barang tambang dari emas, simpanan purbakala dari emas atau perak, harta dagangan, dan zakat fitrah. Kalau suruh baca bareng-bareng yang keras ya, bacanya yang keras. Saya terangkan dulu. Ini harta-harta yang wajib dizakati. Jadi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ketika kita punya onta atau sapi, kambing. Tapi bukan satu onta kemudian dikeluarkan zakatnya, tidak. Nunggu 5 dulu. Nunggu 5. Nanti akan diterangkan di bawahnya. Tidak harus setiap kita punya sapi 2 kemudian langsung wajib dikeluarkan zakatnya, tidak. Masih ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama tadi punya onta, sapi, kambing. Begitu juga kambing. Kambing itu yang mulai wajib zakat kalau sudah punya 40. Kalau masih punya 20 tidak wajib zakat. Masih ada ketentuannya. Kurma, anggur, tanaman makanan pokok. Di sini tidak disebutkan tanaman makanan pokok seperti apa. Seperti padi, jagung. Itu kan padi itu kan tidak ada kecuali di Jawa, di Asia Tenggara. Kalau padi di Saudi Arabia tidak ada. Makanya Saudi Arabia tidak wajib mengeluarkan zakatnya padi karena mereka tidak bercocok tanam padi. Mereka wajib mengeluarkan apa? Yang bercocok tanam anggur, wajib mengeluarkan zakatnya anggur. Yang bercocok tanam tanaman kurma, wajib mengeluarkan kurma, gandum, demikian. Yang penting di sini tanaman makanan pokok. Sekarang gula termasuk makanan pokok apa tidak? Saya tanya sekarang kepada kalian, kira-kira gula itu, gula yang ada di pabrik krebet itu, gula itu asalnya dari apa? Dari tebu. Tebu dikelola menjadi gula. Gula ini termasuk yang dibutuhkan oleh manusia apa tidak? Dibutuhkan, maka wajib mengeluarkan zakat tebu. Ini yang kalian punya mama, ayah yang mungkin punya sawah dan kemudian mengelola tebu.
itu diberitahu, ya tebu itu ada zakatnya. Itu. Lah itu kan bukan kurma, iya bukan kurma, bukan anggur, benar, tapi itu bagian daripada makanan pokok. Kalau di Kalimantan itu kelapa sawit diperas, dikelola menjadi minyak goreng. Sekarang saya tanya, minyak goreng itu kebutuhan apa tidak? Kebutuhan. Makanya zakatnya kelapa sawit harus ada. Apapun yang menjadi kebutuhan umat itu bagian, terus kemudian dikelola menjadi satu perniagaan, menjadi satu usaha, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sudah, tanya lagi, garam ini di Pulau Madura nih, garam itu termasuk bagian daripada kebutuhan apa tidak? Kebutuhan. Sekarang kamu makan sayur tanpa garam, enak apa tidak? Gak enak. Kita nyari garamnya mana? Kurang. Berarti garam itu bagian daripada bahan makanan pokok. Nah, siapa yang mengelola garam? Punya pantai di pinggir lautan, biasanya kan garam di situ. Kemudian ketika panen garamnya disodok dengan alat, terus kemudian menggunung, kemudian ditaruh dimasukkan ke gelangsing, dibawa ke pabrik. Wajib zakat apa tidak? Wajib zakat apa tidak? Wajib. Kenapa? Garam karena bagian daripada makanan pokok. Makanya di sini tidak harus yang kurma saja, tidak harus gandum saja. Ya kalau kita ngelola jagung, ya jagung karena memang dibutuhkan, maka wajib jagung dikeluarkan zakatnya. Paham? Sampun paham nak? Ya lanjut ya. Kemudian ada emas, perak, tambang. Tambang itu seperti apa nak? Seperti apa tambang? Misalnya tambang tembaga, tambang besi, pasir besi. Ini bagian-bagian di Kalimantan itu. Kalau kamu ingin tahu tambang-tambang di Indonesia, itu tinggal buka Google. Di situ disampaikan tambang-tambang yang ada di Indonesia dibuka. Ada tambang emas, ada tambang perak, ada tambang tembaga, ada tambang pasir besi, ada tambang apapun yang itu dikelola, maka di situ ada wajib zakat. Simpanan purbakala dari emas dan perak satu kali ya. Kamu pergi ke mana ya? Ke satu tempat tamasya ya, sama keluarga. Kemudian di hutan itu salah satu dari kalian ada yang nyangkul. Kok dilala begitu dicangkul, cangkulnya ngenai sebuah peti. Das. Ini kok ada peti? Petinya dikeluarkan dari bumi itu. Diangkat petinya, begitu dibuka petinya isinya emas. Apa boleh ini dibawa pulang? Kalau memang tanah itu tidak bertuan, paham tidak bertuan? Tidak ada yang punya, maka itu boleh kamu bawa pulang. Jogondo-gondo langsung dilebon orang mobil. Kok nyampe di rumah ditimbang. Begitu ditimbang kok ternyata 100 kilo misalnya emas. Masya Allah 100 kilo. Ini harus dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berbentuk apa? Beras tidak boleh.
Zakatnya berbentuk apa? Perak? Tidak boleh. Zakatnya berbentuk emas sesuai yang kalian ketemukan. Berapa nanti di sini akan disebutkan 1/5. Seperti itu. Jadi itu ada ketentuan, nggak perlu dipasrahkan ke dinas purbakala karena itu milik negara. Itu bukan milik negara, itu milik kalian. Ngapain diberikan kepada negara? Itu milik kalian. Kalau memang harus ada kewajiban, itu hanya kewajiban negara. Kewajiban sebagai warga negara, bukan kewajiban sebagai umat Islam. Itu hak Anda mau diberikan atau tidak. Tapi andai kata tidak diberikan, tidak berdosa. Satu, kenapa? Karena yang punya tanah tidak ada yang memiliki, tidak bertuah. Kecuali ini tanahnya paman misalnya, tanahnya bibi, tanahnya sepupu, korek ternyata ada emas itu diangkat, ya itu haknya bibimu. Karena yang punya tanah. Anda tidak memiliki hak. Mau dikasih cerita? Kalian mau cerita nggak? Mau apa tidak? Saya ceritain ya, ini cerita kisah seseorang yang jujur. Nah, ini seorang jujur. Ya berkaitan dengan ini lah. Dengan ini. Coba didengarkan. Siapa tahu ini jadi inspirasi kalian bagaimana orang itu hidup harus jujur. Lek wong jujur iku mujur. Tahu mujur? Apa mujur? Mujur itu beruntung. Orang jujur mujur, orang gak jujur ajur. Wis lah, sugiya kaya apa lek gak jujur ajur. Tapi orang duwe apa ya apa lek jujur mujur. Ini ada cerita, ini kisah. Ini kisah saya ketemukan dalam satu kitab, nama kitab itu Dalilus Salikin. Ada kitab. Nah, kitabnya ceritanya begini. Ada seseorang punya lahan, punya ladang, punya tegalan, punya sawah. Kita sebut namanya Pak Supriyadi lah. Pak Supriyadi. Pak Sumardi. Sudah. Pak Sumardi ini punya kebunan di belakang rumahnya, agak jauh dari rumahnya. Dia butuh uang, mau menjual tanah, cuma tinggal itu warisannya. Akhirnya dia punya inisiatif, sudah nggak usah dijual, saya sewakan saja. Dia bilang sama temennya, ya, namanya teman itu katakanlah Pak Bakar. Kar, aku bikin nyewa no tanah gitu. Sampeyan kelola berapa tahun? 5 tahun. Berapa harganya per tahun? Per tahun itu harganya 5 juta. Kalau 5 tahun berapa nanti? 5 juta kali 5 berapa? 25 juta. Ya sudah dibayar. Sudah ya, saya kelola, ya dikelola. Mau ditanemin apa? Mau tanemin padi. Ya sudah dikelola 1 kali, 2 kali. Terus dikelola 5 tahun. Nah, satu ketika waktu diadakan apa namanya berujul. Tahu berujul? Melunakkan tanah ya dengan alat atau dengan sapi itu namanya berujul. Kok dilalah waktu berujul itu ada sebongkah batu. Batu yang menjadi penghalang daripada alat berujul tadi. Akhirnya batu itu dicutik karena besar batu.
Nyudik sama Pak Bakar, nggak bisa nyudik. Akhirnya dia bilang sama anaknya dipanggil, ayo diangkat ini batu. Ini kalau dibiarkan seperti ini kita rugi ya, batu besar ya di tengah sawah, nanti ini enggak kena lahan padi nanti. Ayo dicukit. Setelah begitu dicukit dalam, diambil batunya, ternyata berlubang yang namanya apa itu? Tanah itu berlubang besar. Ada perasaan ingin tahu ini lubang apa? Jangan-jangan ini ada sumber air. Dibuka. Akhirnya anaknya disuruh turun ke bawah. Berlubang terus berlubang. Nah, ketika masuk, kira-kira ada 1-2 meter dari ujung bibir lubang itu tadi, di situ kok ada kayak gua kecil. Masuk gorong-gorong. Gorong-gorong itu ada batu lagi yang menutupinya. Cukit mana? Ya, cukit. Dengan harapan ini mudah-mudahan ada sumber air. Begitu dibuka, di situ ada kayak semacam kendil. Kendil itu tempat apa namanya ya, kalau tempatnya hari-hari kalau ya tempatnya hari-hari. Ya biasanya kalau mungkin ibu sampean melahirkan terus hari-harinya ditaruh di dalam, terus ditaruh di depan rumah atau belakang rumah, terus dikasih damar gitu loh. Itu namanya kendil. Gini. Di situ ada kendil beberapa. Memang sengaja kayak lagi ditaruh di situ, ada beberapa. Kendil. Diambil kendilnya, dibuka satu mutiara. Mutiara permata. Ambil lagi satunya, ternyata emas. Diambil satunya perak. Diambil satunya ternyata intan. Ada 5. Dibawa, dikeluarkan. Nah, dikeluarkan, setelah dikeluarkan ada 5 kendil yang isinya adalah permata, purbakala tadi itu. Ternyata ini simpanan orang-orang dulu yang memang sengaja diletakkan di situ. Sudah. Akhirnya dibawa pulang. Nyampe di rumah, Pak Bakar itu bilang, ini kan kita cuma nyewah tanahnya. Kita ini nyewa tanah. Jadi kalau ada barang di dalam itu bukan hak kita. Harus dikembalikan kepada Pak Sumardi. Inilah contohnya orang jujur. Inilah contohnya orang jujur. Nah, coba andai kata orang tidak jujur, nemu kayak gitu, terus dibawa pulang, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang yang tidak jujur? Silent. Jokodo, jangan bilang-bilang. Hati-hati, ibu ojo ngomong-ngomong bu, adik anak jangan ngomong-ngomong yuk, dek, jangan ngomong-ngomong dok. Wabe ojo ngomong. Ya. Tapi yang namanya Pak Bakar adalah orang jujur. Dia tahu dosa, dia tahu bahwa kalau memang yang disewa itu hanya manfaat daripada apa? Daripada tanah itu, dia merasa tidak memiliki terhadap emas-emas itu. Akhirnya sepakatan keluarga semuanya jujur semua, dibawa semuanya ke siapa? Ke pemilik tanah. Pemilik tanah Pak Sumardi tadi, ngapunten, diceritakan kisahnya begini. Kemudian ada gorong-gorong, begitu dibuka isinya ada kendil-kendil. Saya berikan kepada jenengan. Apa kata Pak Sumardi? Loh, itu bukan milik saya. Itu hak jenengan. Kan sudah jenengan sewa, apapun yang sudah sampean sewa ya sudah milik sampean. Podo-podo jujur situ gak gelem barang haram, situ gak gelem barang haram. Takut, Pak Sumardi takut. Lah iya, wong aku wis menyewakan,
apapun yang sudah disewa milik dia sementara waktu. Kecuali belum disewakan kemarin, terus kemudian dibuka ternyata ada kendil, ya itu milik saya. Sekarang buka, milik Anda. Cekcok, cekcok podo gak gelemi. Ono tak wong kaya gini. Boten kadane sampean, lho boten kadane sampean, lho boten kadane sampean, boten kadane. Boten doa. Podo gak geleme nang donya, wedi nang Gusti Allah, Masya Allah, orang kayak gini nyari di 200 gondang legi orang ono. Saiki kayak ngono. Di mana ada orang yang seperti ini? Kita kadang-kala dompet jatuh, ada KTP, ada SIM, kadang ada uang 1 juta. Lho ngono iku kadang-kadang ya, sing jukuk, sing nemu duit sing 1 juta dijukuk, ditelepon sing duwe. Niki kula nemu dompet, ana nomor telepone. Namine niki jenengan nggih, nggih gadane kula, tapi mboten enten duwike. Itu pernah saya mengalami seperti itu. Mboten enten duwike. Pun telas yatrane mboten enten kula mek mangge KTP kali dompet tok. Padahal wis diselem duit 1 juta. Lho ngono iku dhek jek njaluk duit. Gini ki sampean pundhut tapi kula nedhi tebusan. Mari njupuk duit 1 juta lho. Cek njaluk tebusan. Pernah itu terjadi kira-kira 10 tahun yang lalu. Mbak aku wis pek-pek Pak dompete Pak. Badok-badoken wis. Sak KTP ini panganan bisa tak. Lah ngapain? Akhirnya saya buat lagi. Buat KTP, buat SIM dulu. Itu dulu 10 tahun yang lalu. Itu harganya hampir habis 2 juta. Dulu. Loh kayak ngono itu. Ora iso barokah kalau sudah seperti itu. Enggak mungkin barokah. Ajur hidup. Terus maka kembali kepada cerita tadi. Ngeyel. Mboten niku gadane sampean, niku gadane. Kayak kate tukaran, akhirnya datang ke satu kiai, ke ulama. Ayo wis ngene wis. Ayo nang ulama Ulama sama ulamanya pintar cerdas ulamanya, kiainya. Ini Pak Sumardi, nggih. Pak Bakar nggih. Iki padha-padha gak gelem kendil sing isine emas niki nggih. Kula mboten punya hak. Ini pun Pak Sumardi gak ada yugo jalan apa setri? Gak ada jalan Sumardinya. Pak Bakar gak ada apa? Gak ada yugo setri. Wis dikawinno. Dikawinno terus iki sampean kekno nang anake kabeh. Cek digawe bondo. Masya Allah setuju sudah. Akhirnya dua-duanya sama-sama kaya, dua-duanya sama-sama barokah, ya oleh duit, ya oleh jodoh. Alhamdulillah. Ini contoh ketika orang itu sudah bisa membawa amanah dalam hidupnya, bisa jujur. Paham gini? Selanjutnya kita lanjutkan satu strip. Harta dagangan juga demikian. Harta dagangan, bisnis, itu juga ada zakatnya. Tapi enggak semua bisnis ada zakatnya tuh. Enggak semua, terus sampean dodol cilok ono zakate ngono. Ya ora, ono ketentuannya. Terus dodol apa pelembungan terus ono zakate, dodol tampora ono zakate, mboten. Di sana nanti ada yang disebut dengan nisab dan haul. Nisab itu ketentuan, batas-batas ketentuan wajib zakat. Itu nisab. Jadi delok duwike dhisik. Delok
melihat pembiayaannya dulu, uangnya berapa. Ini namanya nisab. Kalau cuma uangnya yang dikelola 5 juta, ya nggak ada zakat meskipun sudah 1 tahun. Misalnya sekarang kan banyak warung-warung kecil-kecil tuh di depannya stadion ya. Sudah lihat? Ya, pernah lihat? Di depan stadion sekarang yang sebelah selatan dekatnya kantor air itu sudah ada kayak semacam gerobak banyak gitu. Ya, ada 10 ya, kalau enggak 20. Terus mereka mengelola, ada yang jual boba, ada yang jual ini, jual itu. Ya paling ya dengan gerobak-gerobaknya 15 juta. Paling isi-isinya segala macam 15 juta. Terus dia kelola sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun ada zakatnya? Enggak. Kalau sedekah iya, tapi zakat belum. Kenapa? Belum sampai pada nisab. Jual es misalnya terus ada zakatnya? Tidak. Jual kecil-kecilan ada zakatnya? Tidak. Nanti ada ketentuan, nisab itu ada ketentuan. Nah, nanti kita terangkan ketentuannya itu sampai berapa. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, haul. Haul itu apa? Haul itu tepuk tahun, ketemu 1 tahun. Dulu waktu membuka bisnis April tahun 2022. Maka ketika April tahun 2023 dilihat dulu. Dapat berapa uang, dicatat. Kalau buka misalnya toko serba ada, berasnya tinggal berapa, bajunya tinggal berapa, sepatu yang dijual dengan apa, dikalkulasi semuanya, dikalkulasi, ternyata sampai nisab, maka wajib zakat. Tapi kalau dikalkulasi, tidak sampai nisab, tidak wajib zakat. Ya kayak tadi itu jual boba, nah, setahun 2 tahun terus dihitung sak gerobak-gerobaknya 20 juta ya enggak wajib. Jadi yang wajib zakat itu yang pertama punya syarat haul. Haul itu apa? Ketemu tahun. Makanya besok kalau kalian buka bisnis, besok kalian kalau buka bisnis dicatat. Saya mulai bisnis bulan apa? Nah, dicatat dua-duanya, bulan kalender hijriahnya dicatat, bulan kalender masehinya juga dicatat. Nanti Anda bisa memilih antara satu itu. Nanti kalau misalnya Sya'ban, dulu saya mulai buka toko itu Sya'ban. Nah, Sya'ban lagi harus dihitung. Nah, karena sudah nyampe 1 tahun, haul. Juga karena sudah sampai pada nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau cuma haul tak, ketika nisabnya itu dihitung nggak nyampe nisab, nggak wajib zakat. Itu zakat perdagangan. Zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah ini zakat badan. Ya, ketika kita sudah memasuki Ramadan, akan memasuki Syawal, dalam kondisi sehat walafiat di Ramadan itu dikeluarkan zakat fitrah. Berapa zakat fitrah? Berapa zakat fitrah, nak? Ada yang tahu? Berapa, nak? Sing banten. 2,7,5. 3 kilo kurang 1/4. Zakat itu 3 kilo kurang 1/4. Kalau 2,5, banyak ulama yang mengatakan kurang. Ya, nanti diberitahu sama keluarga. Nanti kalau sehari raya puasa, ya dengan beritahu ayah bundanya diberitahu. Bukan 2,5, tapi 2,7,5 atau 3 kurang 1/4 beras itu. Dicicil apa bisa? Ini keluarga saya banyak. Berapa satu keluarga? 10. Cicil. Boleh. Ramadan pertama mengeluarkan 5 dulu. Ramadan nanti akhir mengeluarkan 5. Boleh. Sekarang ayah, bunda,
kakek sudah meninggal misalnya, nenek, terus ada bibi ikut di rumah, terus kemudian saya anak sulung pertama, ya. Dizakati dulu, zakat fitrah, kapan? Tanggal 2, tanggal 3 Ramadan, ya dikeluarkan zakatnya. Kenapa kok gitu? Saya nggak mampu, ayah nggak mampu kalau semuanya harus dikeluarkan dalam satu waktu. Boleh seperti itu? Boleh. Nanti begitu akan hari raya kurang 3-4 hari, tanggal 27, tanggal 28, tanggal 29, keluarkan 5 lagi atau 3 lagi. Adik saya 2, kemudian pembantu 1. Ya, berarti ada 3, dikeluarkan 3. 3 apa itu namanya? 3 orang, jadi 2,7,5 kilo kali 3 dikeluarkan. Itu namanya zakat fitrah. Paham? Paham sedaya? Alhamdulillah. Allah Ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.